apapun yang Allah takdirkan pada diri, apapun yang terjadi pada diri kita tidak menjadikan. Jadi gambaran orang yang betul-betul tegak berdiri itu dia sampai kepada maqam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah itu maqam cinta hatinya kepada Allah, bias akar dari cintanya kepada Allah itu timbul akan kerinduan ibadah kepada Allah. Timbul kerinduan itu bagaimana timbul kerinduan? Kalau selesai dari sholat dia tidak lantas bergegas istighfar, berzikir. Selesai dari subuh menanti kedatangan zuhur. Selesai dari zuhur menanti kedatangan asar. Itu rindu. Selesai dari asar menanti kedatangan maghrib. Ditunggu, bukan nunggu, ditunggu. Jadi ketika muazzin berkumandang di masjid itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, terucap kata Alhamdulillah. Jangan sampai begitu azan hati ngomong baru aja sholat, udah azan lagi, betul waktu ini. Nah kalau yang hatinya rindu, kalimat-kalimat itu nggak ada, nggak terdengar, namanya rindu. Nah orang yang rindu itu dibuktikan dengan waktu. Dia hadir setengah jam sebelum azan berkumandang. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah tegak berdiri betul membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau lafaznya itu hanya dua, Allahu dengan Akbar. Besar. Lalu bagaimana dengan kenyataan kehidupan kita? Jadi kalau kita bertakbir itu jelas itu kalimatnya Allahu Akbar. Maka ketika kita hendak siap dulu kita, badannya siap dulu, perasaannya siap dulu, hatinya siap dulu. Nah, ketika sudah siap, barulah kita takbir. Angkat tangan, Allah. Antara niat itu sendiri, wa mahallaha fil qalbi, tempatnya. Allah kalau dalam hajinya itu 4 tanggal: ihram, mi'raj, munajat, mubaddil. Mari ikuti sama-sama. Ihram, mi'raj, munajat, mubaddil. Itu disebut dengan rukun takbir. Jadi rukun takbir itu 4: ihram, mi'raj, munajat, mubaddil. Allah, ihram, haram melakukan segala sesuatu apapun ketika sudah masuk kepada perbuatan itu. Haram makan, haram minum, haram berkata-kata.
Begitu Allah disebut, kita tidak boleh melakukan yang lain-lain, makan, minum, ngomong dan lain sebagainya. Masuk kepada mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Maka Allah itu nama yang memiliki segala makna. Dari Allah itu sendiri adalah Rabbul Alamin. Begitu kan lafaz jalalah yang tertulis di depan sini adalah lafaz jalalah. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Ada 4 huruf, alif, lam, ha. Andaikan alifnya itu ditiadakan, maka bacanya menjadi lillah. Ketika alifnya ditiadakan, membacanya menjadi lillah, karena Allah. Artinya lillah itu karena Allah. Nah, kayak apa karena Allah ini? Karena Allah ini berarti Dia yang berbuat, Dia yang menggerakkan, Dia yang membuat kehendak dan lain sebagainya. Makanya hati-hati dengan ulama yang ketika dicaci, dimaki, difitnah, dia diam. Bukan hanya ulama aja sebetulnya, termasuk orang-orang soleh juga begitu. Bahwa ini jamaah al-muballigh, ini ya dicaci, dimaki, difitnah dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hamba yang diam dibegitukan, maka diamnya saat itu dia berada di posisi pasif. Ketika dia berada di posisi pasif, maka yang aktif adalah Allah. Ketika Allah yang aktif, berarti Allah yang mengambil peran. Ketika Allah yang mengambil peran, maka Allah lah yang membalasnya. Maka tapi ini tembus dulu ke kalbu. Jangan dulu didemo dengan otak. Ini kalimat ini masukkan dulu ke kalbu, jangan dulu didemo ke otak. Nanti kalau didemo pakai otak, nanti hati ngomong begini, ya nggak bisa gitu. Latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, latifatul kullu jasad, latifatul kulli jasad. Jadi ada 7 latifah. Mana? Nah, balik lagi kepada tadi, la ilaha illallah. Nah, tetapi bagaimana hati ini mau bersih kalau mendawamkannya saja jarang, kalau mengucapkannya saja jarang. Jadikan la ilaha illallah adalah amalan utamamu. Jadikanlah la ilaha illallah adalah senjata pamungkasmu. Jadikanlah la ilaha illallah itu adalah Allah.
hati kita ini diliputi dengan berbagai macam penyakit. Niat hati mau menanam pohon pisang, umpama ketika pohon pisang itu ditanam, apakah yang tumbuh hanya pisang saja? Enggak. Yang enggak ditanam juga akan tumbuh, malah lebih banyak daripada yang ditanam. Mana yang tumbuh yang enggak ditanam? Begitu sebulan, jangan sebulan, begitu sepekan melihat kebun, rupanya alang-alang sudah tumbuh, duri-duri sudah tumbuh. Kalau enggak dirawat, lebih banyak dia nanti daripada pisang tadi. Tanaman asli di hati kita ini cuma satu. Apa tanaman aslinya? Adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu tanaman asli. Karena kita ini berasal dari komahkan telinga sebelah kiri. Untuk apa itu? Untuk mempertahankan kesucian itu tadi. Tetapi apakah yang hadir dalam hati ini hanya la ilaha illallah saja? Oh, ternyata enggak. Takaburnya ada di situ, ujubnya ada di situ, riyahnya ada di situ, sum'ahnya ada di situ, namimahnya ada di situ, dan lain sebagainya. Maka dia perlu dipupuk. Tanaman yang dipupuk itu akan selalu membuat tanaman yang subur. Kenapa sih malah sudah ibadah, sudah zikir, sudah ngaji, masih ada aja yang tak suka sama bapak ibu, anggap itu pupuk. Pupuk itu wangi apa busuk? Pupuk itu busuk. Nah, jadi kalau ada yang terus mencaci, yang terus ada yang nggak suka, anggap itu adalah pupuk. Nah, jadi kalau ada orang mencak di depan, ditanya sama orang rumah, siapa itu Pak? Biasa pupuk lagi datang. Namanya pupuk. Tadi dan yang banyak jangan salah kadarnya. Kenapa? Karena penyakit kita ini banyak. Orang penyakit, kalau kita pergi ke dokter, cuma satu penyakitnya, demam aja. Yaitu minumnya minimal 3 kali sehari.